Pernahkah kalian membayangkan sebuah stadion yang dibangun dengan biaya sekitar 800 miliar, memiliki ukuran yang sangat besar, pernah menjadi salah satu kebanggaan olahraga Indonesia? Tetapi setelah sebuah event besar berakhir, stadion tersebut justru menghadapi masa panjang tanpa pemanfaatan yang maksimal. Inilah kisah Stadion Utama Palaran di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebuah stadion yang pada masanya terlihat begitu megah. Tribunnya mampu menampung puluhan ribu penonton. Fasilitasnya dibangun dengan standar internasional. Dan stadion ini bahkan menjadi salah satu venue utama Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-17 tahun 2008. Namun, setelah PON berakhir, kehidupan di stadion ini perlahan berubah. Rumput mulai tidak terawat. Beberapa fasilitas mengalami kerusakan. Kawasan di sekitarnya mulai dipenuhi semak-semak. Dan stadion yang dahulu dipenuhi manusia perlahan menjadi semakin sepi. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa stadion yang dibangun dengan biaya begitu besar bisa mengalami nasib seperti ini? Apakah masalahnya hanya karena kurangnya perawatan? Atau sebenarnya ada persoalan yang jauh lebih besar? Inilah perjalanan Stadion Utama Palaran. Cerita Stadion Palaran dimulai dari sebuah ambisi besar. Kalimantan Timur dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-17. Event olahraga terbesar di Indonesia tersebut tentu membutuhkan berbagai fasilitas olahraga yang memadai. Dan salah satu fasilitas terbesarnya adalah Stadion Utama Palaran. Stadion ini dibangun sebagai bagian dari kompleks olahraga di kawasan Palaran, Samarinda. Pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Angka yang sangat besar untuk ukuran stadion pada masa itu. Pemerintah ingin menghadirkan sebuah stadion bertaraf internasional yang bukan hanya mampu digunakan untuk PON, tetapi juga dapat menjadi salah satu pusat olahraga penting di Kalimantan Timur. Dengan pembangunan tersebut, Palaran diharapkan menjadi simbol kemajuan olahraga di daerah, bukan hanya stadion untuk satu pertandingan, tetapi sebuah kawasan olahraga yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Dan ketika akhirnya selesai, stadion ini memang terlihat sangat megah. Pada masa pembangunannya, Palaran diproyeksikan menjadi salah satu kawasan olahraga besar di Kalimantan Timur. Bahkan luas keseluruhan kawasan stadion disebut mencapai sekitar 88 hektar. Bayangkan sebuah kompleks olahraga seluas itu. Di tengah kawasan tersebut berdiri stadion utama dengan tribun yang mampu menampung puluhan ribu penonton. Dari luar, bentuknya terlihat seperti stadion besar yang memang dipersiapkan untuk event berskala nasional. Dan kemudian datanglah tahun 2008, tahun ketika seluruh perhatian olahraga Indonesia bertuju kepada Kalimantan Timur. PON ke-17 akhirnya digelar, dan Stadion Utama Palaran mendapatkan salah satu peran terpenting. Stadion ini digunakan untuk upacara pembukaan dan penutupan PON 2008. Untuk sementara waktu, Palaran berubah total. Tribun yang biasanya kosong dipenuhi penonton. Kawasan stadion menjadi ramai. Berbagai kegiatan olahraga berlangsung. Dan stadion yang baru saja dibangun tersebut akhirnya mendapatkan momen yang sejak awal menjadi tujuan pembangunannya. Palaran terlihat seperti stadion yang memang memiliki masa depan. Banyak orang tentu membayangkan setelah PON selesai, stadion ini akan terus digunakan. Pertandingan sepak bola, kompetisi atletik, pertandingan nasional, bahkan mungkin pertandingan internasional. Namun ternyata perjalanan Palaran setelah PON justru tidak semulus yang dibayangkan. Inilah bagian paling menarik dari kisah Stadion Palaran. Ketika sebuah stadion dibangun untuk sebuah event besar, pertanyaannya sebenarnya bukan hanya bagaimana cara membangunnya, tetapi bagaimana cara menghidupkannya setelah event selesai. Dan disinilah persoalan mulai muncul.
Setelah PON 2008 berakhir, frekuensi penggunaan Stadion Palaran tidak lagi seperti ketika menjadi pusat perhatian nasional. Sebuah stadion besar ini membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Rumput harus dirawat, lampu harus dipelihara, tribun harus dibersihkan, sistem kelistrikan harus dijaga, fasilitas penonton harus dirawat, dan semua itu membutuhkan biaya serta pengelolaan yang berkelanjutan. Ketika kegiatan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan, masalah mulai muncul. Salah satu sumber Kemenpora bahkan pernah menggambarkan persoalan Palaran sebagai contoh klasik. Pemerintah mampu membangun stadion besar untuk sebuah event, tetapi kemudian menghadapi keterbatasan dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya. Tahun demi tahun berlalu, Palaran semakin jarang mendapatkan kegiatan besar, dan ketika sebuah stadion jarang digunakan, kondisinya bisa berubah dengan sangat cepat. Rumput liar mulai muncul, bagian bangunan mulai kusam, fasilitas yang tidak digunakan secara rutin mulai mengalami penurunan. Bahkan laporan mengenai kondisi Palaran pada masa tersebut menggambarkan kawasan stadion yang mulai dipenuhi semak dan mengalami berbagai kerusakan. Ada ironi besar di sini, stadion yang dibangun dengan biaya sekitar 800 miliar rupiah justru menghadapi masalah bukan karena tidak memiliki ukuran yang besar, bukan karena tidak memiliki sejarah, tetapi karena tidak memiliki pemanfaatan yang konsisten setelah event besar berakhir. Dan disinilah salah satu pelajaran terbesar dari Stadion Palaran. Membangun stadion mungkin membutuhkan miliaran rupiah, tetapi membuat stadion tetap hidup bisa menjadi persoalan yang jauh lebih sulit. Namun Palaran sebenarnya tidak sepenuhnya menghilang dari dunia sepak bola. Stadion ini masih sempat digunakan untuk berbagai kegiatan setelah PON. Salah satunya adalah pertandingan sepak bola. Palaran pernah menjadi kandang bagi klub dari Samarinda dan digunakan untuk sejumlah pertandingan sepak bola. Stadion ini juga sempat kembali menjadi lokasi pertandingan dan kegiatan olahraga pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi penggunaannya belum mampu membuat stadion kembali menjadi pusat keramaian seperti pada masa PON 2008. Pada akhirnya masalah yang sama kembali muncul. Stadion besar, kapasitas besar, namun kegiatan tidak selalu datang secara rutin. Dan ketika sebuah stadion terlalu besar untuk jumlah kegiatan yang tersedia, biaya operasionalnya juga menjadi persoalan. Sebuah stadion tidak cukup hanya dibangun. Harus ada strategi agar stadion dapat menghasilkan kegiatan, menarik masyarakat, mendatangkan klub, menggelar konser atau event, serta memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Karena stadion yang bagus tetapi tidak memiliki kegiatan, pada akhirnya hanya menjadi bangunan besar yang menunggu digunakan.